Sahabat yang berbahagia, bertemu kembali dengan saya Ketut Kaprayasa. Kali ini kita akan membahas soal PISA tahun 2006 konteks Walkings and Apples. Ya, soal ini bisa dijadikan acuan soal AKM atau Assessment Kompetensi Minimal. Untuk lebih lengkapnya, soal-soal PISA atau soal model PISA kalian dapat mengunjungi www.indonesiapisacenter.com. Baik, kita coba lihat konteks pertama tentang walking atau berjalan ya. Nah, di sini ada gambar, kemudian ada informasi, ada rumus yang diberikan. Ya, kita bisa baca bersama. The picture show the footprint of a man walking. The phase length P is the distance between the rear of two consecutive footprints. For men, the formula N over P equals 140. Give an approximate relationship between N and P. Nah, jadi pada gambar itu menunjukkan bahwa jejak kaki ya dari seorang laki-laki yang berjalan, kemudian panjang kaki itu diukur dari atau di antara dua tumit langkah yang berurutan. Untuk laki-laki, rumus yang digunakan adalah N per P sama dengan 140. N-nya itu adalah banyak langkah per menit, P-nya itu adalah panjang langkah dalam meter. Ya, inilah informasi yang diberikan. Kita coba lihat pertanyaan pertama. Ya, di sini ada informasi. If the formula applies to Heiko walking and Heiko takes 70 steps per minute, what is Heiko phase length? Ya, jadi kita diminta untuk menentukan panjang langkahnya si Heiko ini kalau dia sudah melakukan 70 kali melangkah dalam 1 menit. Untuk memudahkan menjawab soal nomor 1, kita bisa munculkan kembali rumus yang diberikan. N per P sama dengan 140. Ya, diketahui pada pertanyaan pertama itu adalah N-nya sama dengan 70, kita ditanya P-nya berapa. Ya. N dibagi P sama dengan 140. Kita substitusi N-nya 70 per P sama dengan 140 per 1. Untuk memudahkan, kita gunakan pecahan senilai aja. Ini dikali 2, tentu di sini kali 2 juga. Artinya 2P sama dengan 1, P-nya 1/2. Sehingga jawabannya, berapa panjang langkahnya si Heiko? Jawabannya adalah 1/2 meter. Ya, cara kerjanya sudah kita bahas bersama. Untuk soal nomor 1, ya, saya rasa tidak terlalu susah karena beberapa kali kita sudah membahas soal PISA yang melibatkan penggunaan dari rumus yang sudah diberikan. Baik, kita langkah pada soal terakhir dari walking, ya. Jadi soal konteks walking berjalan ini ada 2 soalnya. Nah, di sini dikatakan bahwa Bernard knows his phase length is 0.8 meter. The formula applies to Bernard walking. Calculate Bernard walking speed in meter per minute and in kilometer per hour. Ya, jadi kita mau diminta untuk menentukan kecepatan atau laju berjalannya si Bernard ini dalam meter per menit dan kilometer per jam. Kalau phase length-nya ini, ya, nilai P-nya sudah diberikan adalah 0,8. Ya, kita ingat kembali rumusnya bahwa N per P sama dengan 140. Substitusi nilainya untuk mencari nilai N atau banyaknya melangkah. N-nya tentu 140 dikali 8/10. 0,8 itu 8/10 untuk memudahkan kita. Jadi N-nya itu 112. Ini 12 step per menit, ya, atau 12 langkah per menit. Ini yang dia lakukan oleh si Bernard. Sekarang bagaimana kecepatannya? Kalau kecepatannya misalnya V itu adalah jarak per waktu. Ya. 112 step
per menit itu sudah mewakili jarak per waktu. Tinggal kita ubah jaraknya 112 step ini, satu step itu adalah 0,8. Berarti kita bisa langsung tentukan kecepatannya 112 atau 112 dikali 0,8 meter. Ya, P-nya itu tadi 0,8 meter dibagi menit. Nah, ini sudah kita dapat kecepatannya dalam meter per menit. 112 dikali 0,8 itu adalah 96 meter per menit. Tugas pertama kita sudah selesaikan mengubah dalam bentuk meter per menit. Sekarang yang kedua, bagaimana mengubahnya dalam bentuk kilometer per jam? Ya, kita ubah dulu dalam meter per jam, berarti 96 di meter per menit kita kali 60 per 60. Kenapa 60 per 60? Karena kita tahu bahwa 60 menit itu nanti dalam satu jam. Ya. Nah, kita 96 dikali 6 itu 112 ya dikali 8 itu tadi 896 ya, 896 atau 89,6. Kita ulangi, ini 89,6 meter dikali dengan 60. Sehingga dia menjadi 5.370. Ini meter per menit. Nah, kalau mengubahnya kilometer, ya tinggal kita bagi 1000 saja. Sehingga kita dapat jawabannya adalah 5,376 km. Maaf, ini dalam bentuk jam. Ini 60 menit. Tadi berarti per jam. Nah, sehingga jawaban dalam meter per menitnya adalah 89,6 meter per menit. Kemudian dalam kilometer per menitnya adalah 5,376 per kilometer per jam. Ya, jadi untuk soal walking ini, ya yang bikin rumit adalah kita harus ingat rumus kecepatan. Kemudian yang kedua, kita harus mampu mengubah satuan panjang dan satuan waktu. Ya, jadi ini soal nomor 2 tentang walking. Kita masuk ke konteks apples. Nah, ini ada informasi diberikan bahwa a farmer plants apple tree in square pattern. In order to protect the apple tree against the wind, he plant conifer tree all around the orchard. Nah, jadi informasinya bahwa seorang petani menanam pohon apel dalam pola persegi. Ya, untuk melindungi pohon apelnya itu terhadap angin, dia menanam pohon konifer ya di sekeliling kebunnya. Nah, ini diagramnya sudah diberikan. Tanda X itu berarti pohon konifernya, tanda bulat itu berarti pohon apelnya. Ya, polanya sudah diberikan. Kita coba lihat soal yang pertama. Nah, ini soal pertama complete the tables. Berarti kita diminta melengkapi tabel yang diberikan. Kalau pola pertama, banyaknya pohon apel ada 1, banyaknya konifer ada 8. Pola kedua, banyaknya apel ada 4, banyaknya konifer ada berapa. Nah, di sini kita diminta untuk melengkapi 5 tabel. Ya, untuk memudahkan kita menjawab pola kedua, ya, kita bisa hitung manual atau kita bisa membuat pohon konifer ini kita menjadi 2 bagian. Caranya kita buat dalam bentuk format L ya, yang seperti ini. Nah, sehingga nanti kelihatan bahwa atas sama dengan bawah. Tinggal kita kali 2. Kalau ini kita hitung, kita dapat 8. Bawah juga pasti ada 8. Sehingga di sini 8 kali 2 atau 16. Ya, karena pohon apel itu polanya square, ya dalam bentuk pola square tadi, berarti tinggal 3 ya, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk pola konifer. Kalau di sini 8, di sini 16,
Apakah dia terus bertambah 8? Kita buat lagi kayak pola L tadi. Kalau 3 pola kita sudah dapatkan, maka kita tambah yakin bahwa berikutnya nanti tinggal dikali saja dengan banyaknya atau nilai n. Ini kalau kita hitung, ya ternyata banyaknya ini ada 12 kali 24. Sehingga 24 itu dihasilkan dari 8 kali 3. Dengan demikian, berikutnya adalah 8 kali 4. Ya, mempercepat tanpa kita menghitung 32, berikutnya adalah 8 kali 5. Atau 40. Ya, inilah banyaknya pohon konifer sampai baris ke-5 dan banyaknya pohon apel pada baris ke-5. Oke. Jawaban nomor 1 untuk yang sudah sering mempelajari pola tidak terlalu susah ya. Yang kedua, ini sudah diberikan rumusnya, number of apple trees and square ya. Ternyata untuk nomor conifer tadi, banyaknya pohon conifer itu kita sudah gunakan rumusnya, ternyata memang 8n. Ya, di sini dikatakan bahwa there is a value of n for which the number of apple trees equal the number of conifer trees. Find the value of n and so your method calculating this. Kita diminta untuk menentukan nilai n sehingga banyaknya apel sama dengan banyaknya pohon conifer. Ya, tinggal kita samakan. Kalau apel misalnya P, banyaknya apel P, banyaknya conifer itu misalnya C, kita substitusi P itu n kuadrat, C itu 8n. Kita faktorkan. N dikali N kurang 8 sama dengan 0, berarti N-nya sama dengan 8 atau N sama dengan 0. Nah, kenapa kita tidak pilih N sama dengan 0? Artinya kalau N sama dengan 0 artinya dia tidak berkebun atau tidak menanam apel. Makanya banyaknya apel sama dengan pohon apel sama dengan conifer pada saat N sama dengan 8 ya. Jadi nilai N-nya 8. Sebenarnya dari sini juga bisa, masing-masing bagi n itu sudah langsung dapat. Ini cara kalau lebih mudahnya, masing-masing bagi n langsung n sama dengan 8. Tetapi cara ini hanya mendapatkan satu faktor saja ya. Biasanya kalau persamaan kuadrat kita langsung lakukan seperti itu, ada satu faktor yang tidak kita dapatkan. Oke. Untuk yang sudah sering mempelajari tentang persamaan kuadrat, soal ini termasuk kategori mudah ya, karena pemfaktorannya tidak terlalu rumit. Kita masuk ke soal yang terakhir. Ya, di sini dikatakan suppose the farmer want to make much larger orchard with many rows of trees. As the farmer make the orchard bigger, which will increase more quickly, the number of apple trees or the number of conifer trees. Ya, jadi seandainya ini petani itu ingin membuat kebunnya lebih luas dengan menambah baris ya dari pohon-pohon itu. Menambah baris, pertanyaannya mana yang meningkat lebih? Ya, jadi banyaknya pohon yang meningkat lebih cepat itu apakah pohon apel atau pohon conifer? Jelaskan bagaimana caranya. Untuk memudahkan kita dalam menentukan mana yang lebih cepat, kita lihat dulu polanya. Ya, kita ingat di sini ini baris ya. Ini yang kita mau tambahkan ke sini kolom. Kita bisa lihat perbandingan antara pohon conifer dengan apel. Apel itu bisa ditanam kalau conifernya 2 baris, apelnya 1 baris. Kalau misalnya baris itu kita sebut dengan rows apel berbanding dengan rows conifer itu perbandingannya banyaknya adalah 1:2. Nah, kita juga sudah peroleh tadi bahwa pada saat N sama dengan 8 ya. Tadi banyaknya apel itu 64, banyaknya conifer juga 64 ya. Kita start dari sini, titik yang sama. Bagaimana kalau dia misalnya kita rows si
apelnya bertambah 1, rows conifernya bertambah 2. Kita lihat sekarang, kalau misalnya rows conifernya 2, maka rows apelnya itu 1 karena perbandingannya. Sehingga di sini P banyaknya yang sekarang adalah 64 tambah 8 kali 1. Ya. Kemudian, sedangkan conifer itu 64 tambah 2 kali 2. Kenapa 2 kali 2? Ini 2, ini 2. Ya. Sehingga dia bertambahnya 4, ini bertambahnya 8. Artinya, si pohon apel bertambah lebih cepat dibandingkan conifer. Untuk menguji, kita coba naikkan lagi. Ini karena kelipatan 2, kita bisa pilih 4, berarti rows apelnya 2. Di sini P-nya 64 tambah 8 kali 2. Sedangkan conifernya itu kalau dia 4, 64 tambah 4 kali 2. Kalau dia 4 berarti di sini 4 ada 2 ya, depan dan belakang. Nah, sehingga kita lihat 64 tambah 8 di sini 64 tambah 16 lebih besar. Kesimpulannya, mana yang lebih cepat meningkat? Tentu jawabannya adalah apple trees ya. P lebih besar dari conifer. Itulah 5 pertanyaan, 2 pertanyaan konteks walking dan 3 pertanyaan konteks apples. Ya, mudah-mudahan video ini memberikan manfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video selanjutnya.